Oke, hari ini kita bakal jadi detektif digital. Kita akan selidiki bareng-bareng gimana caranya sebuah AI yang katanya super canggih bisa bikin kesalahan fatal, tapi kedengarannya tetap meyakinkan banget. Pernah nggak sih kalian nanya sesuatu ke AI, terus dapat jawaban yang kedengarannya super pede, pinter, taunya salah total? Kalau pernah, kalian nggak sendirian. Pengalaman inilah yang jadi awal dari misteri yang akan kita bongkar hari ini. Oke, kita langsung aja ya. Kita buka berkas kasus kita di sebuah nama domain yang kelihatannya sepele, yuris.id. Tapi disinilah TKP dari kegagalan besar sebuah AI. Nah, ini dia inti misterinya. Di satu sisi, kita punya jawaban Gemini 3. Profesional, detail, meyakinkan banget kan? Tapi di sisi lain, kenyataannya jauh panggang dari api. Beda total. Pertanyaannya, kok bisa AI sekelas ini salahnya separah ini? Sebelum kita bedah kesalahannya, kita perlu kenalan dulu sama tersangka utamanya. Sebenarnya, apa sih Large Language Model atau LLM kayak Gemini 3 ini? Oke, ini definisi resminya. Kedengarannya canggih ya, tapi ada cara yang jauh lebih simpel dan lebih akurat buat ngertiin cara kerja otak AI ini yang bakal ngebantu kita mecahin kasusnya. Nah, ini dia kuncinya. Tolong ingat ini baik-baik. AI itu nggak benar-benar ngerti. Dia cuma mesin canggih yang kerjanya nebak kata apa yang paling mungkin muncul selanjutnya. Konsep simpel ini adalah kunci buat membongkar semua misteri ini. Sekarang kita masuk ke bagian investigasi. Kita udah nemuin 3 petunjuk krusial yang nunjukin dengan jelas gimana si mesin penebak kata ini bisa gagal secara spektakuler. Petunjuk pertama ini klasik banget. Ini adalah kasus salah identitas yang pemicunya cuma satu kata doang. Lihat deh diagram ini. Ini nggak gambarin jebakannya dengan sempurna. Di dalam triliunan data latihannya, kata juris itu 99% punya hubungan statistik sama kata hukum. Jadi pas AI ini lihat nama itu, ya udah dia langsung lompat ke kesimpulan. Bukan berdasarkan fakta, tapi murni berdasarkan probabilitas. Dan ini nyambung ke petunjuk kedua kita, yang ngejelasin kenapa si AI ini nggak pernah repot-repot ngecek ulang jawabannya. Kita sebut aja ini logika mager. Ini yang disebut kemalasan komputasional. Jadi alurnya gini, AI lihat kata juris. Langsung mikir, 99% pasti bener lah. Saking pedenya, fitur buat ngecek ke internet sengaja dia matiin. Hasilnya, dia ngasih jawaban ngaco dengan penuh percaya diri tanpa pernah sekalipun ngebuka website aslinya. Ini petunjuk ketiga. Dan jujur, ini yang paling bikin ngeri. Waktu si AI nggak nemu informasi nyata buat mendukung asumsi ngaconya, dia bukan yang ngaku, saya tidak tahu. Dia malah mulai ngarang bebas. Ini kutipan langsung dari halusinasi si AI. Dia ngarang sebuah perusahaan yang nggak pernah ada, PT PIB Teknologi Indonesia, lengkap dengan lokasinya di Surabaya. Ini adalah contoh sempurna dari konfabulasi, dan ini bahaya banget karena sangat menyesatkan. Kelakuan Gemini 3 ini jadi makin kelihatan anehnya waktu kita bandingin sama cara AI lain nanganin masalah yang sama persis. Dan disinilah perbedaannya kelihatan jelas banget. Perplexity AI awalnya sama, ikut kejebak juga. Tapi pas dikasih bukti sama pengguna, dia mau ngaku salah dan langsung mengoreksi jawabannya. Dia responsif. Nah, Gemini 3 beda cerita. Dia keras kepala. Dia ngabaikan koreksi dari pengguna, nolak bukti baru dan terus-terusan ngulangin kesalahan yang sama. Dari sini kelihatan kan, dia anti kritik. Oke, semua barang bukti udah ada di meja. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari semua ini? Jadi gini, klaim bombastis kalau Gemini 3 itu lebih baik ternyata cuma jargon marketing. Kosong. Kasus ini nunjukin adanya cacat yang fundamental di sistemnya. Dia salah identifikasi, males verifikasi, ngarang fakta, dan yang paling parah, nggak mau dikoreksi. Jadi kalau mau dibilang ini produk gagal, ya dalam konteks ini memang begitu kenyataannya. Ini dia pelajaran paling penting dari investigasi kita. Tanggung jawabnya itu bukan ada di AI untuk jadi sempurna. Justru tanggung jawabnya ada di kita, para penggunanya. Untuk selalu berpikir kritis, selalu cek ulang. Saya bakal tenggalin kalian dengan satu pemikiran terakhir. Kasus ini mungkin cuma soal satu website, tapi ini ngebuka sebuah kelemahan universal. Coba deh kita renungin hal-hal apa lagi yang selama ini kita percaya gitu aja dari AI tanpa pernah kita pertanyakan.